Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denry Istanto dari Universitas Jana Badra, program studi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul dari proposal penelitian ini adalah rancang bangun kunci pintu otomatis berbasis mikrokontroler Arduino menggunakan smartphone Android. Tim penyusun saya sendiri atas nama Denry Istanto, dosen pembimbing Bapak Muhammad Samsiro, jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra tahun 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebanyakan untuk kunci pintu saat ini masih menggunakan secara manual dan kita memerlukan anak kunci pintu untuk membuka atau mengunci sebuah pintu. Hal ini tentu sangat merepotkan apabila kita harus selalu membawa anak kunci kemanapun kita pergi. Terkadang kita lupa meletakkan kunci tersebut atau bahkan resiko kehilangan anak kunci tersebut sangat besar. Maka dari itu, peneliti mempunyai ide ingin membangun sebuah sistem kunci pintu otomatis dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai solusi alternatif baru untuk pengendalian sistem kunci pintu otomatis. Sistem kunci pintu otomatis ini didesain untuk mempermudah pengontrolan keamanan pada rumah ataupun ruang-ruang tertentu. Kemajuan teknologi yang ada seperti saat ini, sistem kunci pintu otomatis tersebut dapat dibuat dengan gabungan komponen elektronik yaitu mikrokontroler dan aplikasi Android. Salah satu aplikasi Android yang dapat diterapkan pada ponsel berfasilitas Bluetooth ini menggunakannya sebagai perangkat pengakses kunci elektronik secara nilcover dan QR code scanner sebagai akses untuk buka kunci pintu yang diaplikasikan ke mikrokontroler bersama fasilitas Bluetooth dan kamera pada smartphone. Bluetooth sebagai pairing data dua arah yaitu untuk transmitter dan receiver. Berikutnya, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah yang pertama, bahwa sistem kerja piranti kunci sekarang ini masih sangat manual, sehingga membuka dan mengunci pintu masih memerlukan anak kunci. Yang kedua, adanya permasalahan yang timbul apabila kunci tertinggal atau hilang, serta kunci pintu yang ada sekarang sudah mudah diduplikasi. Yang ketiga, keamanan pada penggunaan kunci konvensional yang masih sangat minim. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ingin menghasilkan aplikasi kunci pintu yang lebih canggih dan efisien dengan memanfaatkan kecanggihan smartphone Android yang dapat membuka dan mengunci kunci pintu secara otomatis yang dikendalikan dengan mikrokontroler Arduino melalui QR code scanner pada smartphone Android yang sudah terkoneksi melalui Bluetooth yang saling terhubung dalam jangkauan sinyal koneksi Bluetooth pada mikrokontroler. Berikutnya, inovasi yang ingin ditargetkan peneliti serta penerapannya adalah ingin mengembangkan berbagai teknologi dalam pembuatan kunci pintu otomatis ini lebih baik dan cocok menggunakan koneksi Wi-Fi dibandingkan Bluetooth. Karena akses penggunaan sistem menggunakan Bluetooth hanya terbatas, hanya satu pengguna atau user, sedangkan menggunakan Wi-Fi bisa lebih dari satu pengguna atau user. Maka dari itu, peneliti berinovasi menggunakan alternatif pilihan untuk pembuatan kunci pintu otomatis. Jika dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap sistem ini dapat menyajikan fitur tambahan seperti waktu janji yang dapat dilakukan antara mahasiswa atau tamu dengan dosen. Berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi sistem komunikasi antara smartphone Android dengan mikrokontroler dapat dilakukan secara wireless atau Bluetooth, yang mana smartphone Android dan Bluetooth modul pada sistem mikrokontroler dapat berkomunikasi menggunakan data serial. Penguncian pintu tidak akan bekerja jika smartphone Android di luar jarak jangkauan pancaran wireless dari Bluetooth modul karena sambungan Bluetooth akan terputus secara otomatis.
Solenoid door lock dapat bekerja secara normal dengan tegangan maksimal 12 volt. Untuk dapat membuka kunci pintu diperlukan gambar berupa QR code telah diprogram secara khusus pada microcontroller yang teridentifikasi antara aplikasi dengan microcontroller. Bahwa sistem yang berjalan masih menggunakan manual, belum menggunakan aplikasi smartphone. Aplikasi kunci pintu yang telah dirancang dan dibuat menggunakan smartphone Android sebagai pengganti kunci konvensional pada umumnya karena menggunakan smartphone Android lebih efektif dan efisien. Selain itu, di era saat ini semua orang kebanyakan sudah mempunyai smartphone Android, maka dari itu bisa dimaksimalkan dengan menggunakan aplikasi ini untuk membuat kunci pintu otomatis. Berikutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian meliputi waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2020. Berikutnya, tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Matic Indonesia. Matic Indonesia itu supplier pintu dan mesin otomatis tepat di Jalan Gunung Sahari Raya, Rokan Niaga, Gunung Sari, Blok B5, Jakarta. Berikutnya, bahan dan alat penelitian yang digunakan adalah yang pertama microcontroller, merupakan mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumen dan kendali. Yang kedua, Arduino kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Yang ketiga, Android. Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat portable seperti smartphone dan komputer tablet. Keempat, QR Codes. QR Codes adalah image berupa matris 2 dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data di dalamnya. Yang terakhir, solenoid. Solenoid salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Berikutnya, di sini ada flowchart. Flowchart ini adalah flowchart penelitian. Yang pertama, dari penelitian ini dilakukan judul flowchart penelitian, kemudian identifikasi masalah, perancangan dan pembuatan alat, kemudian apakah alat sudah berfungsi. Jika alat tidak berfungsi, kembali ke perencanaan dan pembuatan alat. Jika alat sudah berfungsi, kemudian pengujian dan analisis, penarikan kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Berikutnya langkah-langkah perancangan. Yang pertama, perancangan sistem. Perancangan sistem kerja pada tahap ini menjelaskan perancangan sistem kerja yang akan digambarkan dalam development diagram. Yang kedua, perancangan perangkat keras. Perancangan perangkat keras merupakan komponen diagram rangkaian alat yang akan digunakan dalam membangun prototipe alat. Dan yang ketiga atau terakhir, perancangan perangkat lunak. Pada tahap ini terdiri dari rancangan proses aplikasi Android dengan flowchart dan algoritma. Rancangan proses aplikasi merupakan perancangan yang menggambarkan urutan proses dari aplikasi yang akan dibuat. Flowchart digunakan untuk mendefinisikan dalam menggambarkan urutan proses pada aplikasi. Sedangkan algoritma digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan dan perencanaan suatu program. Berikutnya, rancangan rangkaian keseluruhan. Rancangan keseluruhan adalah rancangan keseluruhan alat yang terhubung dengan microcontroller yang dibuat dalam bentuk rangkaian. Rangkaian ini terdiri dari modul Bluetooth, push button switch, relay, dan LCD monitor seperti gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan rancang komponen diagram rangkaian keseluruhan. Berikutnya, proses kerja alat. Proses kerja dari alat aplikasi kunci pintu otomatis berbasis microcontroller Arduino menggunakan smartphone Android dapat dibagi 3 bagian. Seperti gambar ini, dijelaskan bagian pertama merupakan sistem output yang meliputi smartphone, Bluetooth, QR code, push button, di mana sistem ini merupakan langkah awal dari kerja alat. Kemudian sistem proses yang bekerja memproses sinyal yang telah diterima dari sistem output
untuk dikeluarkan pada bagian ketiga, yaitu sistem output yang meliputi relay, solenoid, dan LCD monitor. Berikutnya, rancang rangkaian perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak pada Arduino menjelaskan perancangan flowchart proses upload kode program atau sketch ke papan Arduino dengan flowchart seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan perancangan perangkat lunak pada Arduino. Selanjutnya, langkah awal yang harus dilakukan dalam membuat flowchart dan algoritma perintah dari perangkat lunak yang akan ditanam di dalam mikrokontroler Arduino, yaitu seperti gambar ini. Gambar ini merupakan flowchart input perintah pada Arduino. Berikutnya ada flowchart. Flowchart ini merupakan flowchart perancangan aplikasi pada smartphone Android. Lalu agar bisa diimplementasikan ke dalam Arduino IDE, maka algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama start, kedua inisialisasi port serial, ketiga if check koneksi then, keempat baca data serial, kelima input data perintah, keenam proses ke mikrokontroler, ketujuh ubah data ke paralel, ke-8 if relay aktif, then ke-9 kondisi high, ke-10 solenoid terbuka, ke-11 tampilkan informasi ke LCD, 12 selesai, 13 LC relay tidak aktif, then kondisi low, 15 solenoid tertutup, 16 tampilkan ke LCD, dan terakhir selesai. Kemudian perancangan perangkat lunak pada smartphone Android. Perancangan perangkat lunak pada smartphone Android ini adalah menggambarkan urutan proses dari aplikasi yang akan dibuat dengan menggunakan sebuah proses sebagai penjelasan. Pada gambar di bawah ini juga dipaparkan proses awal saat mulai membuka aplikasi yang telah terinstall pada smartphone Android menggunakan proses dan algoritma. Berikut algoritmanya. Pertama start, kedua buka aplikasi, ketiga panggil Bluetooth HP client, keempat hubungkan dengan alamat address Bluetooth modul, kelima panggil barcode scanner untuk mulai men-scan, keenam baca data pada QR code, ketujuh if data benar then, ke-8 kirim data string ke Arduino, ke-9 panggil Bluetooth client untuk disconnect, ke-10 tampilkan layar dari aplikasi, ke-11 selesai. Kemudian else, ke-13 if data tidak benar then, ke-14 tutup aplikasi otomatis, ke-15 kembali ke nomor 1 start, kemudian selesai. Sekian dan terima kasih. Apabila dari presentasi saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.